Ciao Modena, I'm happy and proud to be your Modenista. Mari kita jaga keragaman budaya Indonesia dengan tidak hanya mencintai, tetapi juga membeli produk-produk buatan anak negeri. Background-nya sekarang jadi fashion designer untuk brand aku sendiri. Sama aku lagi seneng berbagi tentang bagaimana caranya setup small medium enterprises atau UMKM buat teman-teman yang pengen punya usaha sendiri. Jadi perjalananku pertama kali adalah memang tertarik fashion itu dari kecil, tetapi akhirnya masuk ke arsitektur karena saat itu juga pengen mengembangkan kemampuanku di bidang seni, tetapi juga nggak masuk ke sekolah seni rupa. Akhirnya masuknya ke arsitektur yang menurutku adalah perpaduan antara seni dengan ilmu-ilmu eksak yang serba terukur. Akhirnya masuklah ke arsitektur, aku belajar visual di sana, kemudian belajar tentang konsep, kemudian setelah itu kerja juga di media, di mana aku belajar tentang komunikasi, bagaimana caranya berhubungan dengan orang, dan bagaimana caranya membuat storytelling. Sampai akhirnya beberapa belas tahun bekerja dengan orang dengan berbagai macam industri, akhirnya memberanikan diri buka brand sendiri di mana ingin memperkenalkan budaya kepada generasi muda lewat medium yang aku suka, yaitu fashion. Sumber inspirasiku sebenarnya adalah orang-orang terdekat, yaitu almarhum kakek dan nenekku. Karena mereka itu setiap kali berbusana itu selalu berbusana yang terbaik. Dan mereka selalu bilang, kemanapun kamu pergi, nggak harus melihat akan ketemu siapa, tetapi kamu harus berbusana yang terbaik karena saat itu adalah satu-satunya saat yang kamu punya untuk merasakan hidup. Dan mereka tidak pernah lupa menggunakan wastra Indonesia, sehingga nempel banget tuh bayangan ketika mereka, nenekku berkebaya, kakekku pakai kemeja batik dan segala macam, kayaknya bener-bener indah sekali. Menurut aku adalah poin terpenting ketika aku berkarir adalah ketika aku jatuh, terpuruk, dan akhirnya berani untuk bangkit lagi. Momen itu mungkin adalah sekitar 3 atau 4 tahun setelah aku bikin brand sendiri Ikat Indonesia, di mana saat itu adalah untuk meluncing sebuah brand mungkin lebih mudah karena ketika kita ada teman, ada modal dan segala macam bisa. Tetapi yang sulit adalah bagaimana menjaganya. 3 tahun, 4 tahun aku berusaha mati-matian ketika brandnya banyak dikenal orang, tetapi untuk profitability-nya nggak mirroring. Nah saat itulah akhirnya merasa bahwa banyak sekali judgement yang aku berikan ke diri sendiri. Aku adalah desainer yang tidak bagus, karyaku nggak laku, dan segala macam, hingga akhirnya aku jatuh terpuruk sampai sempat kepikiran ingin menutup brand tersebut. Akhirnya ada satu titik di mana kemudian aku berubah, kemudian dari situ aku menyadari bahwa dengan konsentrasi kepada apa yang tidak kita punya, kemudian justru hanya menambah kita semakin jatuh. Tetapi ketika kita ingat lagi apa yang kita suka, mimpi kita di awal ketika kita bikin brand, dan apa yang ingin kita capai dengan brand tersebut, kemudian timbul lagi tuh rasa cinta, kemudian timbul semangatnya lagi, dan ketika kita semangat, kita penuh cinta, ternyata banyak sekali opportunity yang datang. Salah satunya adalah yang baru-baru ini ketika aku dipercaya oleh Pemuda dan Olahraga Kemenpora untuk membuat seragam untuk menemani para atlet paralimpik kita di Paris untuk berlaga di sana. Nah, saat itu yang aku ingin sampaikan adalah banyak sekali hal yang bisa disampaikan lewat motif-motif, sehingga kita memasukkan energi dan juga harapan yang kita inginkan di dalam desain-desain tersebut dengan potongan-potongan yang oversize, terinspirasi dari baju-baju oversize-nya Indonesia, yaitu ada baju bodo, kemudian ada beberapa baju di Indonesia yang memang bentuknya oversize. Sehingga dari situ kemudian yang indah adalah bagaimana kita bisa memasukkan storytelling tentang indahnya budaya Indonesia, semangat yang ingin kita masukkan lewat motif-motif yang ada.
Sebenarnya yang menjadi triggernya adalah ketika pandemi, aku itu memang tapi dari dulu itu senang sekali ketika aku berbagi. Walaupun aku waktu itu lagi nggak punya uang, tetapi berbagi ilmu itu sangat menyenangkan. Sehingga waktu itu akhirnya ada satu titik, bagaimana kalau kita bikin kelas? Karena ketika pandemi itu menurut aku adalah banyak sekali orang-orang yang butuh ilmu bagaimana tentang bertahan. Nah kemudian dari iseng-iseng berbagi di sosial media, akhirnya kita bikinlah kelas yang lebih serius lagi. Kenapa aku senang berbagi? Karena di awal ketika aku bikin brand sendiri, tidak ada yang namanya mentor, nggak ada yang punya waktu untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika lagi jatuh, terpuruk gitu. Dan semuanya aku belajar sendiri. Dan aku pengennya adalah agar teman-teman ketika punya usaha bisa lestari, bisa berjalan, dan melihat tantangan sebagai salah satu chapter atau pembuka pintu menuju satu opportunity yang lain. Sehingga di situ yang mendorong aku untuk berbagi tentang kerapuhan, tentang anxiety, tentang kecemasan, tentang apa yang harus dilakukan ketika kita sedang jatuh dan terpuruk. Karena konten-konten seperti ini sebenarnya agak jarang ditemui di sosial media di balik perayaan-perayaan tentang hidup. Nah menurut aku bagian ini juga harus kita ingat karena tidak mungkin adanya kemajuan ketika kita tidak melihat apa yang terjadi di belakang, dan tidak mungkin kita terus takut pada masa depan yang belum terjadi dengan hanya mengandalkan pikiran-pikiran ketakutan kita dari masa lalu. Jadi aku mengajak teman-teman untuk selalu merayakan hidup, merayakan apa yang kita punya sekarang. Pakailah baju yang terbaik yang ingin kau pakai, tidak usah menunggu pada satu event yang berarti, karena setiap hari adalah berarti. Satu hal yang aku ingat dan aku syukuri dalam perjalanan hidupku adalah bagaimana ketika kita bisa menjaga apa yang kita punya. Salah satunya adalah tubuh kita. Tubuh kita menurut aku adalah tempel kita, di mana satu-satunya yang kita punya. Kalau baju kita bosan, kita bisa beli yang lain. Kalau badan dan organ-organ tubuh kita harus jaga. Untuk menjaganya, aku selalu memilih lifestyle yang sehat. Nah kemudian pilihan nomor satu adalah aku melihat apa yang membuat tubuh kita sebenarnya sedikit banyak itu dibuat di dapur. Mau punya perut six pack, bikinnya di dapur juga gitu. Sehingga tanpa memperhatikan bagaimana cara memasak dan lain sebagainya, menurut aku satu hal yang hilang apabila kita ingin mendapatkan tubuh sehat batin dan jasmani gitu. Nah akhirnya aku menjatuhkan pilihanku pada air fryer Modena karena menurut aku ini adalah salah satu alat yang sangat cocok untuk pertama, waktuku yang sangat terbatas ketika di dapur, bisa menggoreng tanpa minyak. Itu menurut aku adalah sebuah terobosan yang sangat hebat ya, bisa tetap kriuk-kriuk tetapi at the same time juga aku nggak harus worry karena ada minyak dan segala macam. Nah kemudian yang ketiga juga banyak sekali ternyata menu-menu yang bisa aku dapatkan di online yang bisa dibuat di air fryer tersebut. Jadi walaupun alatnya kecil, tidak makan tempat, tapi ternyata banyak sekali ragam-ragam makanan yang bisa aku ciptakan di sana gitu. Pesanku adalah untuk teman-teman yang ingin melestarikan budaya adalah jangan hanya mencintai tetapi kita juga memakai produk-produk hasil dari buatan para perajin Indonesia, karena dengan kita membeli kita bisa turut mendukung perekonomian mereka. Dan jangan lupa juga ketika kita melakukan segala aktivitas harus kembali mengingat apa yang kita berikan untuk tubuh kita. Jadi tidak hanya terlihat menarik di luar, tetapi juga kita harus menjaga kesehatan secara fisik kita dengan memilih alat-alat dan juga bahan-bahan makanan yang untuk masuk untuk nutrisi kita, dan juga bagaimana cara ketika kita mengolah produk-produk makanan tersebut.